Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomi K2 Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ini adalah bagian rangkaian dari materi kuliah Mikroekonomi K2, khususnya materi yang ketiga ya. Materi pertama kita bicara mengenai pasar kompetitif, kemudian monopoli, kemudian uncertainty, dan sekarang kita berada di materi static games. Static games sendiri kita sudah bicara konsepnya ya, konsep static games, dan sekarang kita sudah ke video yang saya lupa keberapa, tapi kita sudah ngomong mengenai aplikasi static games untuk memahami perilaku oligopoli. Nah, dalam video-video yang membahas aplikasi static games untuk oligopoli, kita sudah secara umum mulai mempelajari dua model dasar. Yang pertama adalah kita sudah belajar mengenai Betrang untuk duopoli, dua perusahaan, dan Betrong dengan N perusahaan. Anda ingat Betrong competition itu apa? Ya, dia adalah price setting games atau perusahaan bersaing di dalam harga. Dalam kondisi hanya dua perusahaan dan banyak perusahaan, Nash equilibrium-nya adalah harga sama dengan marginal cost untuk semua perusahaan. Nah, dalam video mengenai Cournot, video sebelum ini, kita sudah membahas Cournot duopoli, di mana di situ kita mendapatkan Nash equilibrium, kuantitas yang akan diset oleh masing-masing perusahaan adalah A dikurangi C dibagi 3. Implikasi dari Nash equilibrium bagi Betrang dan Cournot adalah profit di dalam Betrang sama dengan 0, karena harganya sama dengan marginal price, sementara profit di dalam Cournot duopoli adalah profitnya positif. Nah, kalau di Betrang kita sudah lihat bahwa Nash equilibrium-nya sama, baik perusahaan jumlahnya hanya 2 di dalam pasar dan ketika jumlahnya banyak. Bagaimana dengan Cournot duopoli? Apakah Nash equilibrium-nya juga sama? Nah, di video ini kita akan membahas hal tersebut. Setup-nya sama dengan video sebelumnya bahwa perusahaan menjual barang yang homogen ya. Di sini sekarang asumsinya adalah kita ada N perusahaan, barangnya adalah barang homogen, kemudian barang homogen dan barangnya adalah substitusi, perusahaan bersaing dalam kuantitas, Q, dan mereka menetapkan QI, elemen dari 0, 1, kemudian yang lagi adalah ongkosnya ya, kita asumsikan perusahaan identik memiliki ongkos yang sama ya, simetrik dengan ongkos. Gini aja, simetrik, setiap perusahaan punya biaya yang sama, yaitu biayanya adalah CI sama dengan C. Nah, kemudian kalau dari sebelumnya, demand-nya adalah downward sloping standar, dan inverse demand-nya bisa kita tuliskan sebagai PA dikurangi Q. Inverse demand P sama dengan A dikurangi Q. Saya rasa itu ya setup-nya yang paling semua setup sudah kita tulis di sini. Nah, sekarang yang agak berbeda adalah apa itu Q besar atau market output ya. Kalau sebelumnya di dalam dua perusahaan Q besar atau market output ya tinggal penjumlahan Q1 dan Q2. Nah, dalam Cournot dengan banyak perusahaan, maka market output-nya apa? Q sama dengan penjumlahan seluruh output perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut.
ya. Berarti QI jumlah perusahaannya berapa? N misalnya. Nah, ini misalnya QI itu kan ya I 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kita bisa keluarkan QI-nya dari sum gitu ya, dengan QI ditambah sigma J misalnya. J sama dengan 1 sampai N QJ dan J-nya tidak sama dengan I. Ingat ini 1 ya, bukan I. Oke. Nah, dari sini kita bisa menuliskan profit perusahaan I ya. Payoff-nya ya, atau profit perusahaan I berarti PI sama dengan harga dikurangi biaya dikurangi jumlah yang diproduksi oleh perusahaan Q, dan harga adalah A dikurangi Q dikurangi C dikali QI. Dan kita tahu Q adalah penjumlahan semua perusahaan, semua output perusahaan dikurangi 1 N dikurangi C dikali QI. Dan kita bisa keluarkan I-nya ya. Dari sum tersebut, dari penjumlahan tersebut, berarti kita bisa dapat A dikurangi QI dikurangi sum tadi apa? J ya. J sama dengan 1 sampai N QJ kurangi C kali QI. Ada yang kurang, J tidak sama dengan I. Nah, lalu bisa juga ya, agar mempermudah nanti untuk FOC, bisa langsung kita perkalikan saja, berarti A kita bisa langsung kalikan di sini. A QI dikurangi QI dikurangi QI sigma QJ QJ dikurangi C QI ya. Jadi ini adalah profit masing-masing perusahaan yang bergerak di dalam oligopoli dengan N perusahaan, tetapi tadi saya katakan bahwa perusahaannya sifatnya adalah simetris. Tujuan perusahaan sama, yaitu ingin memaksimalkan profit, dan di sini strategic variabelnya adalah kuantitas. Berarti kita bisa tuliskan tujuan memaksimalkan profit perusahaan P kecil dengan mengambil keputusan mengenai berapa banyak Q yang akan diproduksi. Nah, kita menggunakan derivasi ya, berarti kita temukan first order condition-nya dulu. Berarti D PI dibagi D QI sama dengan A. Oh, ini kurang nih ya, QI kuadrat harusnya karena dikalikan. Dikurangi 2 QI
dikurangi C sama dengan 1, C tidak sama dengan I, N, QC. Ini turunkan terhadap I ya, QI-nya hilang, ini I bukan C, ingat ini I. Kemudian dikurangi C sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita ingat ya, karena perusahaan identik ya, dari perusahaan apapun perusahaan 1, 2, 3 sampai N itu identik, maka fungsi profit mereka sama, tujuan mereka sama, dan juga first order condition-nya nanti juga akan sama gitu kan ya. Nah, di sini kita akan tuliskan dulu perusahaan identik, simetrik. Kenapa simetrik? Ongkosnya tadi sama, demand yang dihadapi juga sama, simetrik. Jadi kuantitas yang diproduksi juga sama, simetrik. Perusahaan simetrik. Jadi kita bisa tuliskan di sini, kita kan ada problem di QC-nya ya. QC sigma I C sama dengan 1 dan C tidak sama dengan I sampai jumlah C ke N, QC sama dengan jumlah output total perusahaan dikurangi output satu perusahaan, yaitu perusahaan QI. Logikanya QI dikeluarkan saja dari output total. Kalau Anda bingung, Anda bisa lihat lagi yang di atas tadi yang sudah saya sebutkan di sini ya, bahwa output total adalah penjumlahan seluruh output perusahaan yang ada di dalam pasar. Nah, ini bisa dijabarkan juga sebagai satu perusahaan ditambah perusahaan yang lainnya. Ya, satu perusahaannya itu adalah perusahaan I dan perusahaan lainnya adalah perusahaan QC. Nah, atau bisa kita tuliskan karena Q itu kan perusahaannya simetrik, berarti jumlah perusahaan dikali output masing-masing perusahaan dikurangi QI berarti sama dengan N dikurangi 1 kali QI. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam first order condition tadi ya. Ini catatan, berarti kita tadi dapat, saya urutkan di sini ya, first order condition-nya A dikurangi 2 QI dikurangi N min 1 QI dikurangi C sama dengan 0. Berarti A dikurangi 2 QI dikurangi N QI ditambah QI dikurangi C sama dengan 0. Di sini bisa kita sederhanakan, berarti A dikurangi N QI dikurangi QI dikurangi C sama dengan 0. Saya harus ke bawah dulu. Dengan demikian kita bisa mendapatkan QI sama dengan A dikurangi C dibagi N plus 1. Ini equilibriumnya ya. Sorry, ini QI, jangan lupa bukan 1 ya. QI. Nah, harus saya kasih titik biar tidak membangun kebingungan. QI. Nah, jadi output perusahaannya adalah sebesar QI star sama dengan A dikurangi C dibagi N plus 1, dan ini berlaku untuk semua
I. Ya, berlaku untuk semua I. Nah, jadi masing-masing perusahaan akan memproduksi sebesar A min C dibagi N plus 1. Nah, kita bisa hitung yang lainnya. Saya akan stabilo dulu ini Nash equilibriumnya. Kita bisa menghitung sekarang market output. Output karena simetrik berarti tinggal dikaitkan dengan N kan ya. Q sama dengan N QI bintang berarti sama dengan N dibagi N plus 1 kali A minus C. Ini adalah market outputnya. Kemudian kita bisa juga menghitung harga pasar. Harga pasar P sama dengan A dikurangi Q ya. A dikurangi Q sama dengan A dikurangi N dibagi N plus 1 A dikurangi C, dan ini kita akan dapatkan, bisa kita kali A N plus 1 dikurangi N A min C dibagi N plus 1. Kita bisa lihat AN dan AN hilang berarti ya. Coret. Saya kasih tanda kurung aja. Berarti kita dapatkan A ditambah NC. A, tinggal A kali 1 ya. A ditambah minus kali minus plus. A plus NC dibagi N plus 1. Ini adalah harga pasar. Harga pasar ya. Kemudian, jadi di sini harga pasar sudah, yang belum kita hitung kemudian, profit perusahaan. Profit perusahaan, saya ke bawah dulu. Profit perusahaan. Perusahaan berarti di sini adalah P perusahaan 1 sama dengan harga pasar dikurangi ongkos dikali Q1. Tadi harga pasar sudah kita temukan, yaitu A plus NC dibagi N plus 1 dikurangi C, dan kuantitas yang diproduksi adalah A dibagi C, A dikurangi C dibagi N plus 1. Nah, ini tinggal C-nya, berarti kita kalikan N plus 1 ya. Berarti kita punya A plus NC dikurangi C N plus 1 kurung dikali A min C dibagi N plus 1. NC hilang ya, dan kita punya berarti A minus C kali 1. Berarti kita punya
Oh sorry, ini harusnya N plus 1, N plus 1 ya, kuadrat, tidak. Ini saya hilangkan di sini. Nah, ya. Nah, berarti kita punya A min C kuadrat dibagi N plus T plus 1 kuadrat. Berarti ini kuadrat. Kuadrat, kuadrat. Ini adalah profit masing-masing perusahaan I dalam Nash equilibrium. Lalu yang terakhir tentu bagaimana profit total pasar ya, profit total. Atau berarti P besar sama dengan N kali P masing-masing perusahaan PI sama dengan berarti N A min C kuadrat dibagi N plus 1 kuadrat. Ini adalah profit perusahaan. Nah, yang jelas berarti ini lebih besar daripada 0. Nah, kita ringkas dulu ya apa yang sudah kita dapatkan Nash equilibrium dalam Cournot dengan N perusahaan. Cournot N perusahaan N perusahaan. Dan yang pertama adalah kuantitas keseimbangannya adalah QI bintang sama dengan A dikurangi C N plus 1 untuk semua pesan I. Kemudian kita juga dapatkan harganya adalah A ditambah NC dibagi N plus 1. Saya kasih tanda kurung ya. Untuk semua I. Kemudian kita dapatkan profit masing-masing perusahaan adalah A dikurangi C dibagi N plus 1 dan ini kuadrat. Kuadrat untuk semua perusahaan I. Dan kemudian P-nya profit total ya di pasar tersebut N AC kuadrat plus N plus 1 kuadrat. Saya tampaknya ada yang nih. Oh ya, sudah benar ya. Nah, ini adalah untuk jumlah N perusahaan. Nah, kita coba bandingkan ya dengan misalnya yang duopoli yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau misalnya N-nya 2, tinggal kita masukkan N-nya 2 nih. Berarti Q-nya berapa? QI sama dengan A dikurangi C 3 ya. Kemudian yang kedua kita juga bisa bandingkan price-nya. Di sini untuk duopoli price-nya adalah A plus 2C dibagi 3, profitnya
adalah A min C kuadrat dikali 1/9, dan kemudian profit utamanya profit perusahaannya adalah 2/9 dikali A min C kuadrat. Nah, Anda coba cek lagi di video sebelumnya, hasilnya akan seperti ini ya untuk duopoli. Jadi, kalau perusahaannya N tinggal digeneralisasi ya. Untuk berapapun perusahaannya, Anda bisa menggunakan rumus N perusahaan. Kalau perusahaannya 2 tinggal Anda masukkan, 3, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan memahami lagi mengenai terutama beda antara Kurno, kemudian pasar kompetitif dan pasar monopoli ya, oligopoli yang spesifik Kurno. Dalam Kurno kita tahu total output pasar adalah NA dikurangi C kuadrat dibagi N plus 1 kuadrat gitu ya. Misal nih ya, misal kita bermain-main dengan N-nya dan kita akan lihat bagaimana profit total di pasar tersebut. Profit total ya, kita pakainya profit total. Profit total. Ini yang kita pelajari adalah Kurno monopoli. Profit total. Nah, jika N sama dengan 1, atau pasarnya berarti kan monopoli ya, N1, maka total profitnya adalah monopoli profitnya tadi adalah N A dikurangi C kuadrat N plus 1 kuadrat, karena N-nya 1 berarti A min C kuadrat dibagi N plus 1 kuadrat. Nah, ini profitnya positif dan ini masih dinikmati oleh satu perusahaan, berarti hanya dinikmati oleh perusahaan monopolis tersebut. Nah, sekarang kita asumsikan jika jumlah perusahaannya sangat banyak atau N tak hingga, berarti ini hampir mirip dengan pasar kompetitif ya, atau pasar persaingan sempurna PC, perfect competitions. Di sini saya tulis PM ya, PM. Di sini saya tulis PC, kompetitif. Maka jumlah sama N-nya N A dikurangi C kuadrat bagi N plus 1 kuadrat sama dengan berarti tak hingga dikali A dikurangi C kuadrat dibagi tak hingga plus 1 kuadrat, dan ini mendekati 0 karena dibagi tak hingga kan ya. Anda ingat pasar seperti apa yang profitnya adalah 0? Ya, pasar persaingan sempurna ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat adalah bahwa pasar Kurno ini bisa lebih mudah digeneralisasi ya dibandingkan dengan Betrong, di mana untuk pasar jumlahnya 2 maupun banyak, kebijakan yang diambil adalah marginal cost pricing. Jadi persaingannya sangat ketat. Tidak ada beda antara ketika ada perusahaan lain dan mengangkat harga, langsung pasar bergerak menjadi pasar persaingan sempurna. Nah, tetapi kalau Kurno ada gradasi perubahan pengambilan profitnya ya. Dari kalau perusahaannya cuma satu dia monopoli, kemudian bertambah bertambah jumlah perusahaannya, profitnya masih positif, sampai ketika jumlah perusahaannya tak hingga dan hampir menyerupai pasar persaingan sempurna, baru profitnya sama dengan 0 ya. Jadi secara intuitif mungkin pasar Kurno ini lebih masuk akal. Mari kita recap sedikit. Saya akan ini ya, jumlahnya di sini.
saya tulis saja PC sama dengan 0. Saya ulang sedikit apa yang sudah kita pelajari di awal ya. Di sini yang kita lakukan sebenarnya adalah akan melihat bagaimana keseimbangan Cournot ketika jumlah perusahaannya digeneralisasi menjadi N. Pertanyaannya adalah apakah keseimbangan Nash equilibriumnya akan sama ketika jumlah perusahaannya hanya 2. Ternyata secara umum yang kita buktikan keseimbangannya berbeda gitu ya, tergantung dari berapa jumlah perusahaan yang ada. Rumus umumnya adalah tadi sudah kita temukan bahwa di sini saya mungkin bisa kasih tanda kotak merah ya. Yang kita temukan adalah kasus untuk N perusahaan bisa kita generalisasi dan bisa kita tetapkan untuk berapapun jumlah perusahaannya, termasuk yang jumlah perusahaannya hanya 2 ataupun ya. Q-nya adalah AC dibagi N plus 1, P-nya adalah A plus NC dibagi N plus 1, profit perusahaannya adalah A min C kuadrat dibagi N plus 1 kuadrat, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir yang juga kita pelajari adalah membandingkan profit total di dalam perusahaan, di mana untuk pasar Cournot tidak ada perubahan yang sifatnya drastis dari oligopoli langsung tiba-tiba menjadi marginal cost pricing seperti dalam Bertrand. Dalam Cournot, perubahan dari quote-unquote monopoli ke pasar persaingan sempurna tergantung berapa banyak perusahaan yang bekerja di dalam pasar tersebut. Oke, ini adalah akhir dari video mengenai Cournot dengan banyak perusahaan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.